Shalom, puji Tuhan. Salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita akan bersatu teduh, memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah iman kita boleh disegarkan, dikuatkan, sehingga kehidupan kita selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini saat kami datang untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kami memberikan pujian kami sebagai ucapan syukur akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam kehidupan kami, dan saat ini kami akan menikmati hadirat-Mu. Berkatilah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih dalam minggu penantian atau pencurahan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan, Yesus katakan bahwa para murid-muridnya diminta untuk menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Mari nikmati kesempatan yang Tuhan berikan dalam momen ada saat pencurahan kuasa Roh Kudus ini dengan hati yang selalu rindu. Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu lembut dalam kehidupan kita. Mari biar hidup kita selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita nikmati saat indah bersama dengan Tuhan. Pujian yang kita sudah nyanyikan kepada Tuhan boleh naik di hadapan Tuhan menjadi satu persembahan yang hidup, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Kita rasakan bagaimana hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Roh penolong yang diutus oleh Bapa kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan ketika kita menyembah kepada Tuhan. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Mari saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Ya, ada ayat yang akan kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat ini pasti Bapak Ibu sering membaca atau mendengar ketika firman Tuhan di gereja atau di dalam persekutuan-persekutuan. Ya. Tapi pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu lebih fokus lagi dan kita merenungkan dengan hati yang penuh sukacita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat bagaimana indahnya berkat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dikatakan Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tuhan tahu bahwa hidup kita di dunia ini akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak situasi-situasi di mana kita mungkin sulit untuk menghadapinya sendiri dengan kekuatan kita yang terbatas. Tapi Tuhan sangat baik. Dia berikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kalau Dia mimpin Bapak Ibu Saudara, Dia memimpin di dalam segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kalau kita tak kenal maka tak sayang. Ya. Kita harus melihat, kalau dalam pujian dikatakan, ada banyak mengatakan Roh Kudus itu manis dan lembut. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar merasakan bahwa Roh Kudus itu manis dan lembut? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih ilustrasi, ya. Khususnya ibu-ibu atau juga bapak-bapak suka minum jamu, ya. Ada yang namanya jamu yang pahit, ya. Itu dibuat dari beratawali, ya. Dan biasanya kalau orang yang sehat itu nggak suka sama yang pahit, ya. Mereka pengennya yang enak, yang manis. Dan biasanya yang manis itu adalah namanya beras kencur, ya. Nah, beras kencur sama beratawali ini bertolak belakang, manis dan pahit, ya. Terlalu banyak beras kencur juga mungkin terlalu manis, sehingga akhirnya perlu ditambahkan dengan beratawali. Nah, biasanya orang memilih untuk minum yang manis dulu, baru yang pahit, ya. Waktu muda masih sehat minum yang manis. Nanti kalau udah tua, karena kondisi kesehatannya mungkin banyak pergumulan, udah mulai sakit ini, akhirnya yang pahit diperlukan. Nah Bapak Ibu Saudara, manis, ya, saya mau berbicara tentang hal yang manis. Ya. Roh Kudus itu manis. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus itu manis. Ya. Kenapa dikatakan Roh Kudus itu manis? Waktu saya mempersiapkan untuk renungan hari ini, saya melihat bahwa manis itu adalah sebuah rasa yang disukai oleh banyak orang. Dari anak kecil, anak remaja, sampai orang dewasa suka sama yang manis. Ya. Dan di dalam ilmu kesehatan, manis itu memberikan kekuatan, energi. Ya. Sumber energi itu berasal dari manis. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu yang manis-manis supaya ada kekuatan dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita katakan Roh Kudus itu manis, berarti benar-benar jadikan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang kita sukai.
Jadikan Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Ada amin? Jadi waktu katakan Roh Kudus kau manis, berarti kita suka, kita cinta, kita mengasihi kepada Roh Kudus. Dan waktu kita mengatakan Roh Kudus engkau manis, Roh Kudus itu kita perlukan dalam hidup ini supaya kita kuat, mendatangkan energi secara rohani, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan, kalau anak-anak muda ya bilang, ih manis ya, orang itu kelihatannya manis gitu. Bukan artinya orang itu dirasa, ya apalagi mungkin maaf, pengecap itu adalah lidah gitu. Bukan artinya oh manis, lalu kita datang lalu kita jilat atau rasakan orang itu. Enggak, kita mengatakan orang itu manis, artinya kita tertarik. Ya, ini menarik ya, mungkin karena dia berbeda dengan yang lain, ya murah senyum, ya. Atau mungkin juga memang wajahnya mendatangkan sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita katakan Roh Kudus itu manis, seringkali waktu kita nyanyikan, kita menutup mata, tetapi mata rohani kita terbuka. Mata jasmani tertutup, mata rohani terbuka. Kita melihat bagaimana Roh Kudus itu sangat menarik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita katakan Roh Kudus itu manis, kita mengerti Roh Kudus itu adalah yang kita sukai. Menarik sekali dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu memang kita perlukan. Kita mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Supaya kita menjadi kuat. Supaya kita bisa mengatasi, menyelesaikan atau melewati setiap badai, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Ada persoalan yang sulit, Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memberikan energi bagi kita. Energi ya, contoh yang gak bisa senyum ya. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus akan memberikan energi kepada kita bisa tersenyum. Amin ya. Yang kedua, dikatakan dia lembut ya. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang lembut di dunia ini? Ya, biasanya adalah kain atau bahan yang halus ya. Dan orang suka ya pakaian yang lembut, wah nyaman ya, rasa enak ya. Di dalam firman Tuhan lembut itu juga berbicara tentang rendah hati. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita sehingga membuat kita menjadi orang yang lembut ya, rendah hati, yang gak merasa dirinya mampu atau hebat, gak sombong ya. Masih banyak kekurangan sehingga mau semangat untuk belajar ya. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan ini ada teguran atau ada nasihat, kita terima. Kalau memang ternyata yang lain bisa lebih baik, kita bersyukur, kita nggak merasa iri hati. Nah Roh Kudus yang akan ajar sama kita. Waktu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Dia akan menjadi roh yang lembut, yang akan membuat kita menjadi rendah hati. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sesuatu yang lembut, bantal mungkin, kita akan cari nih, mana ya bantalnya ya? Kenapa kita cari? Karena bantal itu waktu kita pegang terasa lembut. Dicari ya. Terus setelah itu apa? Bukan hanya dilihat, dipegang. Bukan hanya dipegang, ditarik, dipeluk. Ya. Jadi kalau kita katakan Roh Kudus, engkau manis dan lembut. Lembut itu artinya mari pegang, mari bawa. Roh Kudus itu seperti ada di pelukan kita. Amin. Ya. Puji Tuhan, bila mana roh kebenaran itu datang, Ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah sebabnya ada banyak lagu puji-pujian yang mengatakan Roh Kudus, engkau manis dan lembut. Hari ini kita mengerti lebih dalam lagi tentang roh kebenaran ya, yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memang terbatas, tetapi Tuhan tahu. Sehingga dengan kekurangan kita, sehingga Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan. Biarlah dalam hadirat Tuhan kita merasakan Roh Kudus yang manis dan lembut itu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Amen. Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Karena Roh Kudus manis dan lembut, maka kita suka akan kehadiran Tuhan. Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi kita di saat kita menghadapi situasi yang sulit di dunia ini. Roh Kudus memberikan kekuatan, energi untuk kita bisa mengatasi setiap persoalan. Roh Kudus begitu lembut, dekat, memeluk, menghampiri kehidupan kita, memberikan rasa nyaman, rasa aman, damai, sukacita. Tuhan baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, di setiap hati kita, di setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus, Engkau manis dan lembut. Ku rindu mendekat Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti segala yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Seringkali keadaan-keadaan yang sulit dan sukar. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu sudah hadir bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menjadi pemimpin dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun keadaannya Tuhan, kami pasti menang. Kami pasti akan limpah dengan sukacita kedamaian Tuhan. Saat ini kami berdoa, tinggallah, masuklah dalam kehidupan kami masing-masing ya Roh Kudus. Bertahtalah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat kami boleh
bersaat teduh pada saat ini Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami semua masing-masing secara pribadi dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan ada bagi kami. Kami akan menang, kami akan berhasil karena Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.